Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Tepat ketika bala bantuan Taisu muncul, sebuah garis merah di langit menutupi seluruh bintang Hongmeng. Sama seperti sebelumnya, itu adalah formasi pembatas untuk memblokir Xiaoyan dan yang lainnya melarikan diri. Sepertinya mereka memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertempuran ini, dan mereka pasti datang. Setelah melakukan pembunuhan di sebuah bintang dan alam sensi yang tak terhitung jumlahnya berulang kali, pada saat ini, beberapa pintu Dewa Kekosongan Taisu tiba-tiba terbuka, dan sejumlah besar prajurit Taisu keluar dari sana. Adapun situasi di dalam bintang Hongmeng, jutaan dari prajurit Taisu yang tersisa sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memusnahkan mereka semua. Sekarang ada gelombang masuk dalam jumlah besar, sekalipun di pihak Xiaoyan ada 50.000 dewa abadi. Tapi di bawah jumlah prajurit Taisu sebesar itu, sosok mereka benar-benar tenggelam di dalamnya. Lagi pula, kekuatan pertahanan dari baju besi Dewa Palsu masih sangat kuat. Ditambah dari berkah teknik terlarang. Sejumlah besar prajurit Taisu masih memiliki kekuatan tempur yang besar. Sekarang, jumlah prajurit Taisu kembali melonjak, yang membuat 50.000 dewa abadi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk pertama kalinya merasakan tekanan selama pertarungan di Senshi. Untungnya, orang terkuat di Taisu, Xiaoyan, mengambil tindakan untuk mengatasinya. Namun, jika situasinya terus seperti ini, maka konsumsi kekuatan abadi mereka akan juga sangat besar. Sehingga sekali mereka tidak bisa bertahan, karena kekuatan keabadian di tubuh mereka habis. Maka, saya khawatir, bahkan keabadian para dewa juga akan dicabik-cabik, hidup-hidup oleh prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya ini. Ayah, haruskah kita pergi sekarang atau membunuh mereka semua? Kata Xiao Yueli dengan serius, seolah-olah tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Bagaimanapun dia adalah Raja Hades, jadi bagaimana dia bisa takut? Lagi pula, sabit Dewa Kematian di tangannya belum bisa menghilangkan dahaganya, dan dia juga ingin membunuh lebih banyak orang kuat Taisu. Tentu saja dia ingin membunuh mereka yang memiliki jiwa, yang merupakan orang kuat di Taisu yang benar-benar hidup. Apa yang Anda inginkan? Xiaoyan memandangi putrinya dan bertanya, karena dia dapat melihat Xiao Yueli sudah lama mengalami depresi, tapi dia harus patuh dan tetap berada di dunia bawah. Sebelum Xiaoyan kembali, sehingga tidak pernah mengambil tindakan apapun. Saya ingin membunuh mereka semua. Pada saat ayah pergi, saya terus mendengar tangisan jiwa-jiwa yang mati dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, karena Taisu tidak melepaskan makhluk hidup apapun. Oleh karena itu, mereka harus membayar utangnya dengan darah. Jelas, kemarahan Xiao Yueli sangat kuat. Meskipun Xiaoyan juga sangat marah, tapi dia masih punya akal sehat, karena kekalahan Taisu dapat menyebabkan munculnya makhluk yang lebih kuat. Apalagi Sulin adalah salah satu yang mulia dari Taisu. Jadi setelah kematiannya, Taisu pasti akan memperhatikannya, dan mereka akan terus mengirimkan bala bantuan ke sini. Lagi pula, meskipun Sulin yang merupakan abadi dewa tingkat ketiga, dengan kekuatan seperti itu, dia tidak dapat mengemparkan seluruh dunia Senshi. Jadi, pasti ada makhluk yang lebih kuat di Taisu yang berada di Laut Yun Timur. Karena hanya dengan begitu, alam dewa kuno dapat dikalahkan. Bagaimanapun, jika Ratu benar-benar dikalahkan, maka situasinya tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, jika Xiaoyan dan yang lainnya terus berjuang, dan setelah sepenuhnya dikepung dan ditekan oleh Taisu, maka situasinya akan menjadi bencana. Sekarang, meskipun pikiran di benak Xiaoyan berubah, tetapi pada saat ini, telapak tangannya yang memegang penguasa Bahuang Xuansong terus-menerus mengerahkan kekuatan. Jelas Xiaoyan juga tidak ingin hanya diam saja saat melihat kerumunan prajurit Taisu ini. Bagaimanapun situasi ini tidak dapat dihindari, jadi dia akan terus berjuang.
Tapi premisnya adalah Xiaoyan harus menyiapkan jalan keluar dan tidak bertindak dengan gegabah. Dan dia juga harus menunjukkan bahwa dia terlalu lemah. Namun sebenarnya, jika bukan karena 50.000 dewa abadi ini, jika hanya mengandalkan kekuatan Xiaoyan dan yang lainnya, mungkin dia akan dikalahkan oleh prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya ini dalam sekejap. Goyan, bisakah Anda mengatur formasi teleportasi? Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan Goyan dari lengan bajunya. Bunuh 1000 pisau, apa yang ingin Anda lakukan lagi? Jumlah orang yang perlu dipindahkan terlalu banyak. Jika formasinya terlalu besar, maka akan memakan waktu lama. Meskipun memindahkan 50.000 orang itu sederhana, tapi jika jarak berpindahnya terlalu jauh, maka akan mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Kata Goyan dengan serius. Segera terapkan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosok itu berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya. Tuar! Tiba-tiba, sebuah ledakan guntur menyebar yang membuat jeritan melengking dari prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Karena Ho Tian dapat menembus baju besi dewa palsu secara langsung. Kemudian menghancurkan tubuh rapuh prajurit Taishu di dalam baju besi tersebut. Namun, meskipun setelah Xiaoyan menggunakan kekuatan guntur Ho Tian dan memusnahkan sekelompok besar prajurit Taishu, tapi jumlah mereka masih terlalu besar. Tapi sebelum orang yang benar-benar berkuasa muncul, Xiaoyan akan mencoba yang terbaik untuk membunuh prajurit Taishu yang tak terhitung jumlahnya ini. Lagi pula, tubuh prajurit Taishu ini tidak memiliki jiwa, jadi kematian mereka tampaknya tidak menimbulkan rasa sakit di hati Xiaoyan. Sama seperti Taishu, prajurit Taishu ini dilahirkan untuk menjadi umpan meriam, tapi semuanya buat oleh sumber daya sensi. Jadi tidak masalah berapa banyak orang yang terbunuh. Pada saat ini, di dalam Dewa Kekosongan, di tengah beberapa sosok berdiri di sana, dan mereka sedang melihat huru-hara di bawah. Bahkan pemimpinnya juga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia mengenakan baju besi yang sangat indah. Namun matanya acuh tak acuh. Kemudian dia berbicara dengan suara yang dalam. Di Bintang Homeng, bukankah ada 3 Tu bersaudara? Dan Yang Mulia Sulin juga yang bertanggung jawab di sini. Yang Mulia Suco, mereka semua telah terbunuh. Jawab prajurit yang melapor. Terbunuh? Kata pria yang bernama Suco dengan heran. Adapun semua sosok di sekitarnya, mereka semua seperti pelayan. Iya, Yang Mulia Sulin juga telah dibunuh. Sosok di samping Suco segera berkata sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sulin seharusnya menjadi saudara saya. Adapun siapa ibu kandungnya, saya tidak dapat mengingat dengan jelas. Suco menopang dahi dan mata menunjukkan sebuah pemikiran. Meskipun dia lahir dari selir, jika dia mati, semua orang di sini akan mati. Hei, mereka adalah dewa abadi. Dari mana datangnya begitu banyak dewa abadi dari Sensi? Dan itu tidak terlihat seperti kekuatan para dewa abadi dari alam dewa kuno. Terlebih lagi, ratu telah ditangkap. Jadi saya khawatir para dewa abadi dari alam dewa kuno telah lama tersebar. Identitas mereka sangat aneh dan tidak mungkin membedakan secara akurat. Tapi dari informasi yang diperoleh hanya wanita dengan sabit. Sepertinya dia adalah Raja Hades dari dunia bawah dan namanya Xiao Yueli. Oh, Raja dunia bawah? Ternyata keberadaan seperti itu juga muncul di sini. Seberapa pentingnya Raja Hades bagi Sensi? Suco terus bertanya. Jika kita dapat membunuhnya, bukan tidak mungkin untuk menembus penghalang dunia bawah. Pada saat itu, pasukan Taishu kita akan masuk sepenuhnya dan dapat memanfaatkan situasi ini untuk sepenuhnya menguasai Sensi. Setelah mendengar itu, mata Suco langsung tertuju pada wanita yang menggunakan sabit dengan kematian di kejauhan, dan Xiao Yueli yang dengan gila-gilaan sedang membunuh para prajurit Taishu. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Suco terus bertanya.
Menurut informasi, dia berada di keabadian dewa tingkat kedua. Tapi bagaimanapun juga dia adalah Raja Hades. Jadi informasi tentang kekuatannya tidak akurat. Karena saya dengar ketika dia berada di keabadian Kaisar, dia bisa membunuh dewa abadi. Jadi keberadaannya juga sangat kuat. Oleh karena itu, Yang Mulia harap berhati-hati. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Suco tampak bersemangat. Tingkat kedua, jika dia memiliki kekuatan seperti itu, maka tidak sulit untuk dipecahkan. Sekarang, ini sepertinya kesempatan sempurna bagi saya, karena saat menghadapi Sulin, mereka pasti kelelahan. Saya akan menunggu para prajurit Taisu melawan mereka, sehingga mengkonsumsi kekuatan mereka lebih banyak. Saat itu, belum terlambat bagi saya untuk mengambil tindakan. Setelah selesai berbicara, mata Suco bersinar. Kemudian dia menatap Xiao Yueli yang masih bertarung dengan prajurit Taisu. Pada saat yang sama, Xiao Yueli juga merasakan tatapan itu. Jadi saat ini, meskipun jaraknya cukup jauh, tapi mata Xiao Yueli juga melakukan kontak mata dengannya. Setelah keduanya melakukan kontak, mata kedua belah pihak juga tampak berapi-api. Namun mata Xiao Yueli penuh dengan niat membunuh. Kemudian, dia mengayunkan sabit dewa kematian, sehingga dalam sekejap, semua prajurit Taisu yang mengepungnya terbagi menjadi dua. Saya akan menggali mata Anda nanti, untuk memberi makan anjing saya. Xiao Yueli mendengus dingin. Saat ini anjing neraka berkepala 3 itu juga sangat kooperatif. Dia tidak jauh dari Xiao Yueli, bahkan dia dengan gila-gilaan menggigit para prajurit Taisu ini, yang seolah-olah dia berharap dipuji oleh sang tuan. Ayah, kekuatan orang ini jika terlihat dari fluktuasi yang dipancarkannya, kekuatannya seharusnya berada di atas Sulin, dan dia juga bukan orang baik. Tapi ayah jangan khawatir, jika saya membuka segel saya, tidak sulit untuk membunuhnya. Xiao Yueli berkata dengan serius. Tidak perlu, jika kita bergabung, kita masih bisa membunuhnya. Tapi kurangi konsumsi kekuatan Anda sebanyak mungkin, karena kita tidak tahu berapa banyak pertempuran yang akan kita hadapi selanjutnya. Kata Xiao Yan sambil memandang Xiao Yueli dengan serius. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.